Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulita dengan NIM 200141955, semester 7, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka-Belitung. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber untuk mencapai peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Nah, apa sih itu kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, solusi inovatif, atau karya seni dengan cara yang original, yang bermakna. Ini melibatkan pemikiran kreatif, imajinasi, dan seringkali pandangan yang tidak konvensional terhadap masalah atau konsep. Nah, begitupun dengan inovasi. Inovasi yaitu proses atau hasil dari memperkenalkan sesuatu yang baru atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada, baik dari produk, layanan, atau proses, dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau memberikan solusi yang lebih baik. Sedangkan wirausaha, seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Kemampuan dalam kepemimpinan, wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan dan harus lebih memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Nah, selanjutnya konsep dasar kewirausahaan. Yang satu, peluang, kemampuan untuk mewujudkan. Kesempatan untuk mewujudkan maksudnya adalah situasi atau waktu yang tepat untuk mencapai tujuan atau keinginan yang kamu miliki. Yang kedua, kemampuan memanfaatkan peluang. Kemampuan yang dimiliki yaitu merujuk pada keterampilan, pengetahuan, atau keahlian tertentu yang seseorang atau sesuatu yang dimiliki. Ini dapat mencakup berbagai hal seperti kemampuan berpikir, keterampilan komunikasi, pengetahuan teknis, atau keterampilan fisik, ketergantungan pada konteksnya. Selanjutnya ada manfaat, peluang besar untuk menentukan nasib selanjutnya, kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan, mencapai potensi-potensi yang selama ini belum terwujud, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Begitupun tujuan. Yang pertama, memunculkan dan menciptakan produk pertama, menghadirkan kontribusi bisnis secara online, stabilitas keuangan yang lebih baik, mendelegasikan kemampuan secara efektif, bekerja dengan banyak klien yang ideal, banyak individu baru yang memiliki kesamaan pemikiran, membangun identitas produk, menerapkan strategi pemasaran sebuah produk baru yang dipasarkan, adanya keseimbangan dalam bekerja yang sehat, menjaga dan mempertahankan pertumbuhan bisnis yang stabil, berfokus pada pertumbuhan bisnis dalam kemampuan diri, dapat terus mempelajari berbagai alat dan metode baru dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis, lebih mengembangkan rencana bisnis. Baik, yang selanjutnya itu ada perencanaan usaha. Perencanaan usaha yaitu suatu proses yang melibatkan berbagai langkah dan tahapan yang membantu para pelaku usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis mereka. Yang pertama itu ada tentukan tujuan dan sasaran bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis internal. Yang keempat, buat rencana strategi. Terakhir itu yang kelima, buat rencana operasional. Mengenal konsep 5P. Untuk melakukan perencanaan usaha di pasar, beberapa kondisi juga harus diperhatikan.
Salah satunya yaitu mengenal 5P dalam bisnis. Strategi tersebut yaitu 1. Plan ataupun rencana, yaitu menganalisis dan menentukan serta membawa kemana arah bisnis tersebut. Yang kedua, position, posisi, yaitu menentukan posisi usaha yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Yang ketiga ada place, cara, yaitu dengan cara melihat apakah bisnis yang sedang berjalan menjadi sebuah tantangan atau malah menghambat. Keempat, perspektif, sudut pandang. Bottom, pola, yaitu mengidentifikasi kejadian masa lalu hingga kini dan membentuk sebuah pola baru. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis SWOT pasar. Analisis SWOT pasar yaitu metode evaluasi yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi suatu pasar atau industri ini. Membantu dalam merencanakan strategi dengan memahami faktor-faktor internal bisnis, eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis atau produk di pasar lingkupnya. Baiklah, selanjutnya itu ada proposal usaha. Terdapat ada langkah-langkah dalam membuat proposal usaha, yaitu yang pertama, nama usaha. Yang kedua ada ringkasan eksekutif, deskripsi singkat tentang usaha Anda dan tujuan utamanya. Yang kedua itu ada latar belakang, pengantar bisnis, apa yang membuat ide usaha ini menarik dan berpotensi sukses. Tujuan dan visi, rincian tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta visi perusahaan. Yang ketiga, analisis pasar, profil pelanggan, siapa target pasar Anda. Analisis pesaing, siapa pesaing utama Anda dan bagaimana usaha Anda berbeda. Yang selanjutnya itu ada analisis tren pasar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar. Yang keempat, produk atau layanan, deskripsi produk atau layanan, jelaskan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Keunggulan bersaing, apa yang membuat produk atau layanan Anda unik. Yang kelima itu ada rencana pemasaran, strategi pemasaran, bagaimana Anda akan memasarkan produk atau layanan Anda. Rencana penjualan, rincian rencana penjualan Anda. Strategi branding, bagaimana Anda akan membangun citra merek. Yang keenam itu ada rencana operasional, lokasi usaha, di mana usaha Anda akan beroperasi. Sumber daya manusia, berapa banyak karyawan yang Anda butuhkan dan kualifikasi apa yang dibutuhkan. Proses produksi atau layanan, bagaimana produk atau layanan Anda akan diproduksi atau disediakan. Yang ketujuh, rencana keuangan, proyeksi pendapatan, rincian proyeksi pendapatan selama beberapa tahun ke depan. Biaya operasional, rincian biaya operasional yang diharapkan. Investasi awal, jika ada beberapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk memulai usaha. Yang ke-8, risiko dan mitigasi. Analisis risiko, identifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan Anda. Strategi mitigasi, rencanakan cara untuk mengurangi atau mengatasi risiko-risiko tersebut. Yang ke-9, rencana pengembangan masa depan, rencana bagaimana Anda akan mengembangkan usaha Anda di masa mendatang. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan, ringkasan proposal, ringkasan poin utama dalam proposal Anda. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pemasaran usaha. Pemasaran usaha yaitu suatu konsep yang mencakup serangkaian strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendukung produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, yaitu melibatkan yang pertama, aspek penelitian pasar, yang kedua, teknik pengembangan produk, yang ketiga, penempatan harga, yang keempat, distribusi, yang terakhir yaitu promosi. Nah, konsep pemasaran yaitu pertama, pemasaran daring, yang kedua, pemasaran moral dan etika, yang ketiga, pemasaran berbasis hubungan,
Yang keempat, pemasaran terpadu. Yang kelima, nilai pelanggan. Yang keenam, pemasaran holistik. Yang terakhir, orientasi pelanggan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi usaha. Evaluasi usaha yaitu proses sistematis untuk menilai kinerja dan hasil suatu bisnis atau organisasi tujuan. Mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai, mengidentifikasi area keberhasilan dan kekurangan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas usaha. Baik, yang terakhir itu ada ekspansi. Ekspansi dalam bisnis umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan atau perkembangan dan mencari pilihan tambahan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran maupun jumlah kepentingan tertentu. Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa ekspansi bisnis merupakan kegiatan untuk memperbesar maupun memperluas bisnis yang mencangkup aktivitas-aktivitas seperti perekrutan karyawan baru, perluasan fasilitas, hingga membentuk pasar baru. Baiklah, mungkin itu pembahasan saya terkait teori kewirausahaan. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.